warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat selalu. Baik anak-anak sekalian, mari kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Baik anak-anak sekalian, materi kita di bab 9 atau bab 8 ya, yaitu tentang empati, kemudian bakti kepada orang tua. Baik anak-anak sekalian, kita baca dalilnya ya, surat An-Nisa ayat 8. Ini An-Nisa itu surat keempat. Bapak baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi empati itu adalah perasaan diri kita yang merasa seperti seseorang. Jadi kita itu kalau melihat orang itu, kita ibaratkan apa yang dia rasakan itu kita yang merasakan. Nah, itu empati. Empati ini adalah sifat yang terpuji, yang bagus. Makanya anak sekalian, orang yang empati itu dia akan peduli, ya, dia akan menjaga dalam sikap, dalam bertindak tanduk, maksudnya dalam berbuat. Ini jangan sampai ucapan tutur katanya membuat orang lain sedih. Kalau dia senang dia akan berbagi, tapi kalau dia dalam keadaan sulit dia tidak akan tampilkan kepada orang lain. Nah, ini yang namanya orang yang baik. Orang yang baik itu adalah orang yang ketika senang dia bagi kepada orang lain, tapi ketika dia lagi sulit dia tidak mau tuh cerita ke orang lain. Dia diam aja, ya. Kecuali kalau dia sudah diminta cerita. Tapi sebaliknya, atau kebanyakan dari kita sekarang ini ketika sulit, ya, dia ceritakan kepada orang lain agar orang lain membantu, tapi ketika dia senang lupa, ya, dia sendiri. Nah, ini kebanyakan orang-orang sekarang. Dalam hadis Nabi SAW terkait dengan empati, untuk hadisnya sudah Bapak share tadi ya. Al-mu'minun lil mu'minin kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dah. Jadi al-mu'minu lil mu'mini, ya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dah. Seorang mukmin yang satu dengan yang lainnya itu kal bunyani, seperti sebuah bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'dah. Satu sama yang lain itu saling melengkapi. Atau dalam hadis lain dikatakan al-mu'minu lil mu'mini kal jasadi, ya. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, atau seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu, ya, seperti satu tubuh, satu anggota tubuh, satu badan. Ada tangan, ada kaki, ada kepala. Kalau kakinya sakit maka tangannya akan lemes, ya. Matanya akan berair, menangis. Kemudian hatinya akan sedih. Semuanya akan merasakan, ya. Jadi kalau salah satu di antara tubuh kita yang sakit, maka yang lainnya pun merasakan. Nah, itulah ciri orang-orang yang beriman. Itu anak-anak sekalian, dia empati. Kalau ada saudaranya tertimpa kesulitan, tertimpa musibah, maka dia merasakan itu dan dia mau membantu, ya. Sebagaimana hadis tadi, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'dah, saling menguatkan. Umpamanya satu rumah, ada atapnya, ada dindingnya, ada lantainya, ada pintunya dan lain sebagainya. Coba kita bisa bayangkan bagaimana rumah tanpa pintu, bagaimana rumah tanpa atap. Atapnya ada tapi dindingnya tidak ada, angin yang masuk. Dindingnya ada, atapnya ada, tapi lantainya tidak ada. Sulit juga. Jadi satu dengan yang lain itu membantu, saling melengkapi. Nah, itulah seorang mukmin. Jadi dalam Islam itu diajarkan ada namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam, sesama Muslim, karena diikat dengan akidah yang sama. Nanti ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan karena negara. Ada namanya ukhuwah nasabiyah, persaudaraan karena hubungan darah dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, lawan daripada empati itu adalah tidak empati atau egois, mau menang sendiri. Ya, empati itu lebih mengedepankan orang lain, artinya dia lebih peduli terhadap
masalah-masalah yang dihadapi orang lain dan dia mau membantu. Sedangkan egois itu kebalikan, masa bodoh, ya, maunya dibantu tapi tidak mau membantu, ini namanya egois, ya. Kalau enaknya mau, ketika nggak enaknya nggak mau, bahkan cenderung menyalahkan. Nah, jadi kalau empati itu dia melatih dirinya peka terhadap masalah-masalah di sekitarnya. Kemudian dia ringan tangan dalam menyelesaikan. Artinya dia terlibat dalam penyelesaian masalah yang dihadapi temannya atau tetangganya semampunya. Kemudian dia lebih mengutamakan orang lain dalam bentuk kebahagiaan daripada dirinya. Ya. Jadi kalau dia ada makanan dia akan bagi. Ya banyak, kalau sedikit ya sedikit, dia akan berbagi. Ya, jadi dia melihat orang lain itu bahagia, maka itu adalah kebahagiaan untuk dirinya. Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, empati ini adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika orang lain itu lagi terjatuh, lagi mengalami kesulitan, lagi drop, lagi down dan lain sebagainya, yang butuh semangat dan lain sebagainya, maka kita hadir di tengah-tengah kesulitan itu, maka orang itu akan merasa terbantu, dan itu adalah berarti kita manusia terbaik. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Kalau orang lain bahagia, maka dia akan bahagia. Kalau orang lain sedih, dia akan sedih. Nah, inilah orang yang baik. Inilah ciri-ciri orang yang soleh, yang kelak nanti akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasul di hadapan makhluk-makhluk selain daripada manusia. Jadi jangan merasa rugi kalau kita memiliki sifat empati kepada orang lain. Tapi merasa rugilah kalau kita memiliki sifat egois, masa bodoh, acuh tak acuh, ya. Yang penting kita senang, orang lain mau susah, mau bagaimana itu nggak ada urusan. Nah, inilah manusia yang paling tidak baik, orang yang tidak bermanfaat. Ya, jadi kita harus latih diri kita menjadi orang yang peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Itu saja sekalian, karena waktunya sudah habis. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.